Irak di akhir zaman dalam buku Negeri-Negeri Akhir Zaman, pengarang Abu Fatihah Al-Adnani. Irak akhir zaman, Irak terletak di sebelah barat daya benua Asia. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438.317 km. Jumlah penduduknya berdasarkan data statistik tahun 1419 1998 mencapai 23 juta jiwa, dengan persentase kaum muslimin sebanyak 97%, sebagiannya adalah pengikut Ahlus Sunnah dan sebagian lainnya adalah pengikut Syiah. Pengikut Syiah mayoritas berada di wilayah selatan, sementara mayoritas Muslim Sunni berada di wilayah utara. Di samping itu, juga terdapat sedikit orang-orang Nasrani dan Yahudi. Negara ini menyandarkan perekonomiannya pada minyak. Sejarah Irak. Di Irak, negeri yang terletak di antara dua sungai, Efrat dan Tigris, telah berdiri sejumlah peradaban kuno klasik. Di antaranya adalah peradaban Sumeria, 3700-2350 SM, Kekaisaran Akkadia 1-2350-2200 SM, Kekaisaran Babilonia, 1895-1595 SM, yang diserang oleh Al-Kashi. Kemudian Kekaisaran Asyuria, 1153-612 SM, yang diserang oleh Persia, Hailini, dan Romawi, 539 SM, 635 M, kemudian Irak tergabung masuk ke dalam pemerintahan Khilafah Islamiyah. Setelah kemenangan besar Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ed bin Abi Waqqas pada tahun 14 635 M. Setelah itu tentara Islam bertolak menaklukkan kota-kota di Persia. Maka, berakhirlah Kekaisaran Persia. Irak kemudian tunduk di bawah raja-raja Islam, Daulah Umayyah dan Abbasiyah, lalu datang arus penyerbuan Mongolia yang membumi hanguskan negeri ini pada tahun 656 H-1258 M. Pasukan Mongolia mendirikan Daulah Ilhan dengan rajanya Hulakohan dan anak keturunannya. Irak kemudian dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah pada masa antara tahun 9221-335 H-1516-1917 M. Pada awal Perang Dunia Pertama, tahun 1332 H-1914 M penjajah Inggris bergerak dari wilayah jajahannya di India dan menyerbu Irak. Pada saat itu Daulah Utsmaniyah sibuk menghadapi Inggris, Perancis, dan bangsa Arab yang melancarkan revolusi nasionalisme Arab pimpinan Syarif Hussain yang bekerja sama dengan Inggris. Pada tahun 1333 H-1915 M Inggris merebut Bashrah dan secara bertahap menguasai Irak Selatan. Pada tahun 1335 H-1917 M, Inggris merebut Baghdad dan Mosul, sehingga seluruh wilayah Irak jatuh ke tangan penjajah Inggris. Sebagai pihak yang memenangkan Perang Dunia Pertama, penjajahan Inggris atas Irak diresmikan pada 1338 H-1920 M, seluruh rakyat Muslim Irak bangkit melawan penjajahan Inggris. Sehingga Inggris hanya menguasai kota Bashrah, Baghdad, dan Mosul saja. Seluruh wilayah Irak lainnya terlepas dari penjajahan Inggris. Untuk memadamkan perlawanan tersebut, penjajah Inggris mengangkat sekutunya, Pangeran Faisal bin Husain, sebagai Raja Irak pada tahun 1339 H-1921 M. Keduanya telah bersama-sama menghadapi revolusi orang-orang Kurdi pada tahun 1922 hingga 1932 M. Irak kemudian memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1351 H-1932 M. Raja Faisal lalu digantikan oleh anaknya, Ghazi, kemudian digantikan oleh anaknya yang lain, Faisal. Pada tahun 1377 H-1958 M terjadi revolusi dipimpin oleh Abdul Karim Qasim yang menghapuskan sistem kerajaan. Dia membunuh raja dan seluruh anggota keluarganya dan mendirikan sistem republik. Pada tahun 1382 H-1963 M terjadi lagi revolusi yang lain di bawah pimpinan Abdus Salam Arif, kemudian Abdurrahman Arif. Revolusi ini didukung penuh oleh Partai Sosialis Ba'ath. Kemudian secara bergantian kekuasaan dikendalikan oleh Ahmad Hasan Bakar, lalu sang diktator Saddam Hussein. Sepanjang tahun 1401-1409 H-1979-1987 rezim sosialis Irak di bawah Saddam Hussein terlibat perang melawan rezim Syiah Iran di bawah Ayatollah Khamenei.
Perang ini baru berakhir setelah Dewan Keamanan PBB campur tangan dalam masalah ini dengan mewajibkan gencatan senjata di kedua belah pihak. Akibat perang yang menghancurkan ini telah terbunuh lebih dari 1 juta orang. Perang ini membuat miskin kedua negara, namun Irak memperoleh pengalaman militer berharga dari perang tersebut. Amerika saat itu mendukung rezim sosialis Saddam Hussein untuk mengimbangi kekuatan rezim Syiah Ayatollah Khamenei yang didukung oleh Perancis. Amerika kemudian mengompori Saddam Hussein untuk menginvasi Kuwait pada bulan Muharram 1411 1990 Saddam Hussein telah memakan umpan yang disodorkan oleh Amerika. Peristiwa itu menjadi pijakan Amerika dan NATO untuk menjajah secara langsung semenanjung Arab. DKPBB mengeluarkan resolusi dan membentuk pasukan multinasional pimpinan Amerika untuk memerangi Irak. Maka Amerika, Inggris, dan NATO membangun pangkalan-pangkalan militer di Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Yordania dengan dalih persiapan perang melawan Saddam Hussein. Dengan mudah pasukan multinasional memukul mundur pasukan Saddam Hussein dari Kuwait dan kemudian mengalahkan pasukannya di Irak. Amerika dan Barat atas nama PBB lalu menerapkan sanksi embargo ekonomi selama 13 tahun terhadap Irak, 1990 hingga 2003 Kejahatan internasional itu telah membunuh 1,5 juta anak-anak Irak akibat kekurangan bahan makanan dan obat-obatan. Jumlah itu belum terhitung orang dewasa dan wanita yang tewas karena sebab yang sama. Selain itu, lebih dari 300.000 warga Irak, baik sipil maupun militer, gugur akibat bombardir masif pasukan multinasional dalam Perang Teluk II 1990 tersebut, setelah Amerika dan NATO menggempur Afghanistan pada Oktober 2001, pasca serangan terhadap WTC 11 September. Giliran Irak diinvasi pada Maret 2003 Amerika mengerahkan 150.000 tentara, Inggris mengerahkan 50.000 tentara, dan negara-negara NATO lainnya juga mengirimkan pasukan dalam jumlah yang besar. Pasukan besar itu mampu menduduki Irak dengan mudah, karena keunggulan jumlah pasukan dan kecanggihan peralatan militer, selain juga karena bantuan pihak oposisi Irak yang didominasi kaum Syiah yang dikader oleh Iran dan Suriah. 6 bulan setelah invasi Amerika ke Irak, Saddam Hussein berhasil ditangkap. Kemudian pada 30 Desember 2006 Saddam Hussein dihukum gantung. Diktator sosialis yang sangat haus darah itu pun tewas dan berakhirlah masa kekuasaan rezim Partai Sosialis BATS yang berlangsung selama 35 tahun di Irak. Menurut berita yang beredar, Saddam Hussein telah bertaubat sebelum eksekusi dilaksanakan. Dalam tayangan video yang beredar, Saddam terlihat memegang mushaf Al-Quran dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Konon saya satu eksekutornya adalah Muqtada Asadr, saya seorang pemimpin milisi Syiah Al-Mahdi. Sejak awal Amerika dan NATO melangsungkan invasi militer ke Irak pada Maret 2003, mujahidin Islam dari berbagai kelompok jihad seperti Al-Qaeda fi Bilad Ar-Rafidain, Al-Qaeda Negeri Dua Aliran Sungai, Ansyar al-Islam, dan lain-lainnya melakukan perlawanan gencar. Gerakan jihad Islam semakin menguat dan meluas pasca tumbangnya rezim Saddam Hussein dan pembentukan pemerintahan boneka Irak oleh Amerika dan NATO yang didominasi oleh orang-orang Syiah pro-Iran, segelintir Arab sekuler, dan segelintir Kurdistan sekuler. Presiden boneka Irak adalah Jalal Talabani, seorang sekuler Kurdistan, dan PM boneka Irak adalah Nouri al-Maliki, seorang Syiah Rafidah loyalis Iran, dari periode 2003-2007. Jumlah tentara Amerika dan NATO yang tewas selama jihad berlangsung di Irak telah melebihi angka 30.000 tentara. Jumlah tentara Amerika dan NATO yang cedera dan cacat seumur hidup lebih banyak lagi. Perlawanan jihad semakin menguat saat beberapa jamaah jihad di Irak menyatukan diri mereka dalam wadah Daulah Islam Irak, Negara Islam Irak, dengan amirnya Syaikh Abu Umar Al-Baghdadi rahimahullah. Sampai saat ini jihad Islam di Irak masih berlangsung dengan sengit. Rezim boneka Syiah Irak bertindak represif dan menindas kaum muslimin Sunni. Penangkapan, pemenjaraan, penyiksaan, pengusiran, perampokan, dan pembunuhan dilakukan oleh militer, kepolisian, dan intelijen rezim Syiah Irak untuk menekan kaum muslimin Sunni. Lebih dari 5.000 wanita muslimah Sunni dijebloskan ke dalam penjara, belum lagi jumlah kaum pria muslim. Tindakan represif dan sektarian rezim Syiah Irak itu meluapkan kemarahan rakyat. Sejak Desember 2012, rakyat muslim Sunni melakukan revolusi Irak dengan demonstrasi-demonstrasi damai menuntut lengsernya rezim Syiah Irak dan pembebasan para tawanan muslim dan muslimah.